Assalamualaikum, hai teman-teman, selamat datang di channel Aliana Yanika. Untuk video hari ini, saya akan melanjutkan video sebelumnya ya teman-teman. Kalau di video sebelumnya, bagaimana cara membuat database dan tabelnya. Nah, untuk video hari ini, kita akan membuat interface-nya dengan menggunakan Visual Studio 2010. Nah, bagi teman-teman yang belum menonton video sebelumnya, bisa dicek di description ya. Saya akan meletakkan dan meninggalkan linknya. Nah, untuk video ini, saya akan membagikan cara membuat form login dan form menu utama. Kalau begitu, kita mulai ya teman-teman. Sebelum mulai, mohon di like, subscribe, dan komen ya. Jika sudah, kita mulai ya teman-teman. Baik, langkah pertama yang harus kita lakukan, kita buat project dulu sebelum kita memulai desainnya. New project, lalu di sini pilih name-nya. Di sini name-nya bebas ya, mau buat nama project apa. Lalu di sini adalah lokasi untuk penyimpanan project yang kita buat. Setelah itu, kalau misalkan ada mau kalian buat lokasinya, di sini bebas ya mau buat lokasinya, tinggal di browser aja. Tapi kalau misalkan udah tepat seperti ini tidak masalah. Baik, kita mulai. Oke kan saja. Nah, di sini sudah saya masuk ke form ya, bagian form. Nah, di sini kita akan membuat form login. Saya akan mengganti nama ini ya, nama bagian formnya. Saya mau ganti menjadi login. Tadi klik kanan, pilih rename, lalu kita ketikkan login. Oke kan. Lalu setelah itu kita buat desainnya ya. Nah, untuk desainnya ini kita ambil dari toolbox. Nah, di sini tinggal kita pilih untuk bagian toolbox yang kita gunakan. Untuk bagian toolbox yang digunakan yaitu ada bottom, label, dan text box yang kita gunakan. Saya buat desain loginnya seperti ini. Baik, coba didesain loginnya seperti ini ya. Untuk yang username, password, status itu dari bagian toolbox dipilih dari label. Selanjutnya untuk ini text box ya. Ini bagian text box. Ini text box 1, text box 2, dan ini adalah combo box ya, combo box 1 diambil di sini. Nah, ini diambil dari melalui toolbox kita ya. Selanjutnya di sini ada login dan di sini ada cancel. Login ini dari bottom di toolbox-nya ya. Untuk mengubah kalimat loginnya, setelah kalian tarik bottom yang ada di sini dipindahkan di desain ini, lalu diklik seperti ini, maka di bagian propertiesnya untuk teksnya itu diubah menjadi login, maka tulisannya akan login. Untuk cancel juga sama, bagian teksnya diubah menjadi cancel seperti ini. Tahap pertama didesain dulu seperti ini ya. Nah, selanjutnya untuk bagian ini ya, untuk bagian gambar ini, itu adalah picture box 1. Nih, bagian ini, kalian klik, lalu kalian pindahkan di sini,
Setelah itu masukkan image-nya itu dari sini, ya, dari image di bagian properties, klik di sini, lalu import, klik import, lalu tinggal kalian cari, pilih gambar yang kalian inginkan. Jika udah ada gambar yang kalian inginkan, kalian open. Nah, untuk image-nya ya, untuk image-nya itu berbentuk GIF, JPG, JPEG, lalu BMP, WMV, dan PNG. Kalau lain dari yang ini, maka tidak akan bisa muncul gambarnya. Jika sudah muncul seperti ini, diokekan saja, maka sudah selesai seperti ini. Oke, nah untuk gambar ini bebas ya, tergantung kalian. Bisa kalian cari di web, ini banyak gambar-gambar seperti ini. Oke. Setelah sudah didesain seperti ini, langkah selanjutnya kita akan masukkan coding ya. Pertama kita mau buat coding ini dulu, modul caranya. Pada bagian Windows Application satunya kita klik kanan, lalu pilih Add ya, baru pilih di sini modul ya. Klik modul. Nah, di sini kita buat namanya di sini adalah modul ya. Modul 1. Kita ganti menjadi saluran aja. Saluran di add. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu jika sudah muncul seperti ini, kita masukkan codingnya untuk koneksinya. Ini kita pindahkan ke atas seperti ini. Nah, untuk posisi data sort ini data kan ada desktop ini. Nah, ini sesuaikan dengan nama server kalian. Caranya, kalian masuk ke bagian SQL kalian. Seperti ini, kalian masuk ke SQL kalian. Lalu untuk mencari user servernya, dari sini, kalian klik. Nah, di sini ada nama server laptop kalian. Ini kalian copy, setelah itu kalian masukkan di coding yang tadi. Masukkan di sini, sesuaikan dengan nama server kalian. Kalau ininya, inisial katalog, ini sesuaikan dengan nama database kita. Nah, nama database kita itu adalah pergudangan. Nah, isi coding ini ya untuk modul ini adalah perintah untuk mengkoneksikan database kita di dalam VB kita ini biar saling terkoneksi. Ya, jadi koneksi antar ke database. Baik, jika seperti ini coding untuk saluran kita atau modul kita sudah selesai ya. Langkah selanjutnya kita akan memasukkan isi coding login kita ya. Caranya saya mau masukkan untuk login. Kita double klik. Lalu kita isi untuk codingnya ya. Kita letakkan di sini. Nah, ini bagian importnya kita masukkan di atas kelas. Ini dihapus karena nggak boleh public class-nya itu ada 2. Nah, seperti ini. Coba perhatikan text box yang ada di sini harus sesuai dengan text box yang ada di login kita. Kita menggunakan text box ada 2 ya. Text box 1, perhatikan di bagian properties, text box 1. Selanjutnya yang satu lagi text box 2, sesuai ya. Text box 1 dan text box 2. Lalu akan ada combo box. Kita lihat di bagian combo box.
Nah, di sini ada combo box 1. Tapi kalau misalkan di sini text box, berarti bagian coding untuk yang ini kita ganti jadi text box 3. Seperti itu. Jadi sesuaikan dengan tools yang kita gunakan. Baik, jika seperti ini sudah selesai, langkah selanjutnya kita masukkan coding selanjutnya. Baik, untuk coding selanjutnya kita akan memasukkan isi coding dari form ya. Nah, pada saat tadi kita mau masuk koneksikan bagian form ini form 1 kan, dimasukkan ke sini. Coba buat coding seperti ini. Nah, di sini kita mau menghubungkan bahwasannya isi dari form ini, form 1 ini mau mengkoneksikan ke bagian modulnya. Ya, modul kita tadi saluran. Jadi kita masukkan untuk saluran agar di bagian modul tadi terhubung dengan form 1 atau form login kita. Baik, jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya kita akan mengisi bottom ya. Nah, untuk isi bottom di sini kita masukkan codingnya. Nah, di sini saya buat ya. Untuk bottom kita kan text box-nya itu ada text box 1 dan text box 2 ya. Untuk bagian ininya usernya kita akan membuat di sini form login ya. Untuk nama database ini sesuaikan dengan nama database-nya. Form database. Di sini akan kita masukkan text box 1 untuk bagian user, text box 2 untuk bagian password, dan combo box untuk bagian status. Selanjutnya di sini ada menu utama. Nah, di menu utama ini masih error ya. Karena apa? Karena kita belum membuat form menu utama. Jadi nggak apa-apa, ini abaikan aja karena nanti kita bakalan buat menu utama. Jadi ini kita abaikan. Nah, di sini kalau misalkan ada yang seperti ini berarti ini kelebihan, ada 2 kali. Jadi ini dihapus saja. Nah, selesai seperti ini. Ini kita ingat ya, ini masih error. Jadi nanti ini akan hilang kalau misalkan kita sudah membuat bagian form menu utama. Nah, untuk bagian login ya sudah selesai. Di sini kita perhatikan lagi, mana tahu ada yang kurang. Di sini text box 1, inputan warning. Oke, nah ini sesuaikan dengan nama tabel kita. Karena ini namanya login, ya. Untuk tabelnya sesuaikan dengan tabel yang kita buat. Coba kita arahkan ke bagian SQL kita. Nah, di sini bagian SQL kita ya, database kita, tabelnya yaitu tabel login. Jadi sesuaikan di sini. Kalau misalkan di sininya kalimatnya login 1, maka di coding yang tadi buat login 1. Kalau di sini kalau misalnya login aku, maka di yang tadi di coding tadi buat login aku. Jadi sesuaikan dengan nama tabel yang ada di SQL kita. Baik, jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya kita akan membuat menu utama ya, form menu utama. Caranya, kita klik pada bagian Windows aplikasi, klik kanan, pilih Add, lalu kita pilih Windows Form. Nah, di sini kita akan buat namanya yaitu menu utama. Menu utama. Nah, kita kembali lagi ke loading tadi ya. Di sini kenapa masih error? Karena tadi ada underscore-nya.
Di sini masih ada kalimat ini ya. Jadi kita buat aja desainnya dulu untuk menu utamanya. Buat desainnya. Nah, sebelum kita buat desainnya, kita buat rename dulu di sini. Dan kita buat di sini ada underscore-nya. Seperti ini. Lalu selanjutnya kita desain seperti ini ya teman-teman. Sistem pergudangan untuk namanya. Di sini ada form menu utama. Lalu di sini nanti kita masukkan foto. Nah, di sini bottom-bottom ya. Untuk bottom yang ini saya pakai apa namanya? Bottom ini. Ini bottom ini. Bottom 1, 2, 3 sampai seterusnya. Nah, di sini buat namanya ya. Untuk yang bottom pertama itu apoteker, bottom kedua itu barang, bottom ketiga itu satuan barang, bottom keempat itu laporan, dan bottom kelima adalah logout. Nah, coba perhatikan teman-teman, karena di sini saya pakai bottomnya itu di sini untuk apoteker bottom 6, untuk barang itu bottomnya bottom 2. Jadi sesuaikan dengan punya teman-teman semuanya ya. Jadi nanti untuk coding dia nggak tertukar gitu. Jadi harus sesuai. Baik, di sini kita lanjut. Nah, di sini kita untuk form menu utama ini ya, pasti teman-teman sudah tahu ini dari tools mana. Ini berasal dari tool label ya. Bagian label, ini juga sama untuk bagian sistem pergudangan dari tool label ya. Seperti sama juga untuk pembuatan namanya, untuk masukkan teksnya itu dari bagian properties, bagian teks diubah menjadi sistem pergudangan. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian foto. Nah, saya mau masukkan foto. Ini seperti yang tadi ya, yang sudah saya jelaskan yang pertama. Ini diambil dari Victor ya, untuk Victor box. Dari sini toolbox, Mas cari Victor box yang ini, sudah diklik ini, letakkan di sini. Lalu kita akan memasukkan gambarnya. Jadi kalian bisa cari gambarnya sesuka hati, lalu pilih choose image, lalu import. Nah, di sini baru kita pilih gambarnya yang mana yang mau kita pakai. Saya mau ngambil gambar ini. Nah, untuk gambar bebas ya, kalian bisa ambil gambarnya di web, banyak di web, terserah mau gambar apa aja, sesuaikan dengan judul yang mau kita buat. Nah, jika seperti ini, bagian bottom-bottomnya sudah kita masukkan, terus untuk nama formnya sudah kita masukkan, sudah kita desain seperti ini, langkah selanjutnya kita mau memasukkan coding di menu utama. Baik, tadi saya buat di sini namanya menu utama spasi utama, menu spasi utama ya. Nah, ini saya tambahkan slice ya. Jadi untuk masukkan di coding di sini biar nggak error. Nah, tadi ini error kan karena tadi kita di sini tadi belum dibuat, terus kita buat di sini kurang slice-nya, jadi kita tambahkan aja. Nah, di sini jadi nggak masalah. Oke, berarti sudah berhasil ya. Nah, untuk bottom-bottomnya di sini disesuaikan dengan bottom yang kita gunakan di sini. Kalau saya di sini kan untuk apoteker itu bottom 6. Bottom 6. Jadi di coding yang di login sesuaikan menu utama bottom 6. Selanjutnya barang kita masukkan menu utama bottom 2. Kita masukkan di sini bottom 2 menu utama. Selanjutnya satuan barang, untuk bagian satuan barang kita menggunakan bottom 3. Bottom 3 untuk menu utama. Selanjutnya bottom keempat ya. Bottom keempat itu dia di sini adalah bottom 4. Nah, di sini kita bottom 4 ya. Selanjutnya logout. Untuk logout di sini bottomnya logout bottom 5.
Nah, di sini belum ada, kita tambahin aja untuk bottom 5-nya. Menu utama bottom 5. Baik, jika sudah seperti ini, baru langkah selanjutnya sudah selesai ya untuk coding loginnya. Kalian ketikkan loginnya seperti ini, codingnya ya. Untuk coding ini, kalian ketikkan, sesuaikan. Untuk isi coding ini, oke, seperti ini. Lalu bagian sini disesuaikan dengan bottom-bottom yang kita gunakan. Lalu buat coding seperti ini. Baik, jika sudah selesai untuk pengisian codingnya, ya, langkah selanjutnya kita mau isi coding untuk menu utamanya. Caranya double klik, kita masuk ke bagian menu utama, lalu kita masukkan codingnya. Codingnya ya teman-teman, di sini saya sudah masukkan codingnya. Untuk bottom 5 itu ada di pada bottom logout ya teman-teman, kita cek. Perhatikan bottom 5 itu ada di logout. Nah, saya ulangi sekali lagi. Bottom ini tergantung dengan desain program yang kalian buat. Jadi kalau misalkan logout ini saya buat di sini bottomnya bottom 5, tapi punya teman-teman ada bottom 3, bottom 2, maka disesuaikan, jangan diikuti saya. Pokoknya sesuaikan dengan bottom-bottom yang ada di sini. Karena bottom logout saya itu berada di bottom 5, maka di sini saya masukkan coding untuk logout-nya, ya, di mana untuk logout bottom 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini kita sesuaikan bottom-nya apa aja, bottom 6, bottom 2, bottom 3, bottom 4, dan bottom 5. Berarti pas ya, tidak ada bottom satunya. Jadi ini sesuaikan dengan bottom-bottom yang teman-teman miliki. Ya. Selanjutnya kita akan memasukkan bottom kedua ya. Bottom kedua yang punya saya di sini ada di bottom barang. Kita double klik, masukkan coding ini. Nah, ini kenapa merah? Kalau ke merah seperti ini berarti codingnya masih error, karena untuk bottom 2 ini akan masuk ke slide yang namanya nanti saya akan buat form barang. Karena di sini kita masih di menu login dan menu utama, maka di sini error. Tapi nanti kalau misalkan kita sudah membuat form barang, ini tidak akan merah lagi ya. Sama juga dengan bottom 6. Bottom 6 yang kita miliki di sini yaitu di bottom ke ini ya, apoteker ya. Bottom ke-6 di apoteker. Nah, sama ini seperti yang tadi ya, masih merah karena kita belum membuat form apoteker. Begitu juga dengan form satuan barang ya. Selanjutnya juga belum buat form laporan. Baik. Untuk coding di menu utama sudah selesai sampai di sini. Teman-teman bisa diikuti ya untuk coding-codingnya, silakan. Untuk selanjutnya saya akan membuatkan form barang, form apoteker, form satuan barang, dan form laporan. Untuk form-form berikutnya akan saya berikan pada video saya selanjutnya. Baik, untuk video kali ini sampai di sini. Selamat belajar teman-teman. Wassalamualaikum.